sehat bagi semuanya ya, dan kita masih dalam nuansa tahun baru di hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. Jadi saya ini ada di depan gereja Toraja Menggasa ya, Makale. Nah itu ada, dan kemudian di sana itu ya tidak terlihat ya, ada kolam di Makale ya. Makale ada bangunan, ada pasar di sana ya. Saat ini saya berdiri di depan 4 kuburan ini. Jadi kuburan ini ya mungkin sederhana sekali melihatnya kuburan ini, tetapi saya perlu cerita sejauh yang saya tahu. Jadi salah seorang yang dikuburkan di sini adalah kakak kandung dari ibu saya, namanya Sersan Andaupa. Cerita yang diturunkan ada lagi yang namanya Danti, dan 2 lainnya ya saya kurang ingat lagi. Saya pernah punya catatan ya. Seterusnya saya mau katakan bahwa keempat orang yang ada dalam kuburan ini, jenazah ini adalah sungguh-sungguh pejuang dari masyarakat Toraja ya. Jadi harus tahu. Jadi misalkan Sersan Andaupa, tadi di saat meninggalnya itu akan dibawa ke kampung, tetapi bupati pada saat itu, Bupati Tampu Bolon, sangat melarang. Biarkan saja dikuburkan di tempat itu. Dan kemudian setelah tahun 1980-an 2 kali itu mau dipindahkan oleh Dandim ya, 14 pengutiku ke Taman Makam Pahlawan, sebab mereka memang pahlawan. Tetapi bupati di daerah Kabupaten Tanah Toraja ketika masih satu sangat melarangnya ya. Jadi saya berkisah sedikit tentang salah seorang yang dikuburkan di sini, Sersan Andaupa. Jadi pada masa Perang Bungaya, beliau adalah orang Toraja yang sangat jaya ya. Pada masa itu sebab memang tentara ya. Kemudian setelah kemerdekaan ditugaskan di daerah Palopo, di daerah Kabupaten Luwu. Tetapi karena tahu bahwa 1950-an itu pasukan dan disose datang di daerah Toraja ini, dan tahun 1953 sudah menguasai daerah Makale ini ya. Jadi tegas cerita yang diturunkan kepada saya adalah di masa itu 1953 sudah dibuat tempat di rantaimu ya, sudah dibuat tempat untuk mendirikan masjid di tengah kolam itu ya. Bukan lagi rencana, tetapi mau mendirikan masjid di tengah kolam itu. Tetapi karena mereka punya nilai patriotisme yang sangat tinggi, meninggalkanlah tugas di daerah Palopo saat itu, datang untuk mau berperang. Dan kemudian di tempat ini mereka menghadapi pasukan dan disose yang ada di kolam ya. Kemudian dia pakai mortir dari bawah, kemudian dia pakai senjata dari bawah. Ya, sejauh yang diturunkan kepada saya cerita itu, beliau Sersan Andaupa ini kena pada paha ya, kena pada paha. Kemudian kehabisan darah, kemudian meninggal, dan yang lainnya juga kena tembakan, kemudian meninggal di tempat ini. Jadi itu peristiwa 4 April 1953. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku, daerah ini dulu adalah jalanan kerbau, lalang terongnya. Dan kemudian kalau saya kira berpikir banyak lah. Mereka ini sungguh-sungguh berdiri di hadapan masyarakat Toraja pada masanya untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Dan saya rindu sekali kepada bupati yang terpilih di Kabupaten Tanah Toraja ini, Pak Teo Rerung, kemudian Pak Dr. Sadrak ya, bisa memberikan perhatian di mana membuatkan tempat yang bagus, kemudian ada cerita-cerita dari kuburan ini. Dan juga saudara-saudaraku, entah yang ada di perantauan dan yang ada di Toraja, ini ya masih 2 yang belum dikenali betul ya. Sekiranya ada yang punya keluarga, supaya kita ada komunikasi untuk saling melengkapi kisah kita ini ya. Jadi mereka ini sungguh-sungguh pahlawan di daerah Tanah Toraja, rela meninggalkan tempatnya, kerjanya di tempat Kabupaten Luwu, di tempat dimanapun mereka berada saat itu, hanya karena mau datang untuk berjuang mengusir pasukan dan disose. Dan ingat, itu gejolak politik di masa lalu. Dalam konsep pada saat ini saya berdiri ialah kita harus berdamai dengan sejarah. Berdamai dengan sejarah itu kita harus tahu sejarahnya, peristiwanya apa sebenarnya yang terjadi. Kita harus tahu siapa pelaku-pelaku dalam sejarah itu, kalau kita ingin pada konsep berdamai dalam sejarah. Dan hal lain lagi ialah kita harus menghargai pahlawan kita ya. Banyak ungkapan-ungkapan terkenal di mana-mana. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya ya, memperlakukannya secara semestinya ya.
Begitupun kita orang-orang Toraja. Orang Toraja yang besar yang dibangga-banggakan harus menghargai para pejuang-pejuangnya, para pahlawan-pahlawannya. Jadi saya Pendeta Arseli salam kepada seluruh masyarakat Toraja, ya baik yang ada di Toraja mau di perantauannya. Salam bagi saudara-saudara sekalian, rumpun keluarga dari Marinding ya. Jadi ini ada Sersan dan Daupa di bawah sini. Pada masa itu ya masih hitung jari orang sersannya, masih hitung jari sersan yang ada dari kalangan masyarakat Toraja. Jadi Sersan dan Daupa ini adalah pengeloluan dari Pongo Barani ya, dari Marinding. Pongo Barani itu disinggi juga ya, atau Petayandi tanpa kapuana pada Rimeng Kendek ya. Sangat puluh dua penadian ya rindik dan induk tang ribakna ya daerah kesana itu pada sangat puluh dua penadian ya. Jadi itu juga turunan dari Pongo Barani, Sersan Andaupa ini ya. Pongo Barani pada masanya itu setara dengan Karasiap, setara dengan Palinggi, setara dengan Sarunggu, dan mereka membentuk satu komunitas Arduan Patang Pulau untuk mengusir Pitu Songko Palo-Palo ya, orang bode-bode yang datang pada sekian ratus tahun yang silam ya. Jadi kiranya semua sehat, kita memperhatikan orang-orang yang sudah berdiri berjuang di daerah Tanah Toraja ini secara baik. Tuhan memberkati Pendeta Arseli Sinampe. Salam sehat bagi semuanya, masih dalam nuansa tahun baru di 2001 ini, sekarang tanggal 5 2021. Salam sehat bagi semuanya. Jadi saya Pendeta Arseli Sinampe saat ini ada di tempat kuburan ini. Jadi kuburan ini ada di halaman ini gereja Toraja Manggasa ya. Kemudian di bawah sana ya, di sana itu ada kolam Makale. Kolam Makale di sana ya. Jadi sekilas saya bercerita sejauh yang saya tahu dan diturunkan cerita itu, tempat orang ini yang meninggal ini adalah sungguh-sungguh pejuang dari daerah kita, daerah Toraja, pejuang dari masyarakat Toraja pada masanya ya. Jadi salah satunya yang saya kenal adalah kakak dari ibu saya, namanya Sersan Andaupa. Jadi ada juga namanya Dampi di sini. Ada namanya Dampi dan dua lainnya itu saya sudah lupa ya, saya pernah mencatatkan nama-nama mereka.